kaprahan bahwa ternyata kan sudah ada itu Permendak yang mengeluarkan harga referensi daripada TBS Indonesia, harga referensi daripada CPO Indonesia, ya. Ternyata selama ini tidak pernah itu digunakan sebagai patokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Plenter Indonesia. Halo guys, selamat siang menjelang sore. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rizkinya, serta diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Baiklah guys, dalam kesempatan kali ini, kami akan sedikit menginformasikan perkembangan kelapa sawit dan turunannya. Namun sebelum kita lanjut, kami mohon bantuan dan dukungannya untuk channel ini, agar kami bisa selalu update informasi terbaru yang sekiranya bermanfaat bagi seluruh petani sawit dimanapun berada, khususnya petani sawit di tanah air. Untuk biaya keluar BK dan pungutan ekspor PE, untuk periode 1 sampai 15 Mei 2023, berada di harga As-53 per metrik ton. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 940 tahun 2023, tentang harga referensi crude palm oil, yang dikenakan biaya keluar dan tarif layanan umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini telah diakui oleh Budi Santoso, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, bahwasanya harga referensi CPO saat ini meningkat menjauhi ambang batas As per metrik ton. Dengan demikian, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah pakai biaya keluar CPO sebesar As per metrik ton, dan pungutan ekspor CPO sebesar As per metrik ton. Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, APSI, Arief Poywono mengakui, sebenarnya dengan sudah dikenakannya biaya keluar CPO yang cukup tinggi, tidak perlu lagi dilakukan pungutan ekspor CPO, karena ini akan berdampak sekali ke harga TBS sawit. Hal itu karena PCPO ini, akhirnya oleh pemilik PKS dan para trader CPO, akan dibebankan pada harga TBS petani sawit dan juga harga TBS perusahaan kebun sawit, dan pada akhirnya petani sawit lagi yang merugi. Berikut ini adalah dampak pungutan ekspor CPO terhadap harga TBS petani, untuk minggu pertama di bulan April 2023 lalu, masih di harga rata-rata sekitar Rp2.400 sampai dengan Rp2.700 per kilogram. Kemudian untuk harga TBS petani sawit bermitra, mengalami kemerosotan menjadi rata-rata Rp2.100 sampai Rp2.200, yang dari sebelumnya rata-rata Rp2.600 sampai Rp2.950 per kilogram. Sedangkan untuk harga TBS petani swadaya atau mandiri, pantauan di beberapa provinsi penghasil kelapa sawit, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, Riau, Kaltara, Kalbar, Sulbar, Sultra, Papua dan di beberapa provinsi lainnya. Harga TBS sawit petani swadaya di PKS sudah anjlok di harga Rp1.650 sampai Rp1.800 per kilogram. Arief menyebutkan, hal ini tentu saja sangat merugikan petani sawit mandiri maupun petani plasma, dan bisa berdampak buruk bagi macetnya pembayaran kredit ke perbankan oleh para petani sawit. Begitu juga angsuran kredit oleh perusahaan perkebunan sawit, yang mana mayoritas dana investasinya diperoleh dari perbankan. Sementara di sisi biaya produksi, rata-rata telah meningkat bersamaan dengan peningkatan lainnya dalam biaya pupuk, biaya perawatan tanaman, biaya tenaga kerja. Kekurangan pupuk dan curah hujan yang tinggi, kerugian akibat banjir, perbaikan batu dan jalan, dan penanaman kembali. Dengan begitu para petani tidak mampu memelihara perkebunan kelapa sawit. Tentu saja, dengan dampak pungutan ekspor CPO oleh pemerintah, menyebabkan perusahaan kelapa sawit besar tidak dapat menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Karena itu Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia meminta kepada Presiden Jokowi, untuk mencabut pungutan ekspor CPO yang buat kerugian bagi masyarakat sawit di luar Pulau Jawa, yang mana hidupnya banyak bergantung pada industri sawit Indonesia, ujarnya.
Ketua APSI ini menegaskan, karena jutaan petani sawit saat ini merugi akibat jatuhnya harga TBS petani, yang disebabkan oleh bea keluar dan pungutan ekspor CPO yang begitu tinggi. Selain itu, terkait domestic market obligation yang harus dipenuhi, rasio DMO diturunkan dari 1:6 kini menjadi 1:4, dan ini akan membuat harga futures di luar negeri naik dan harga dalam negeri turun. Selain itu, pungutan ekspor juga akan naik, karena dasar perhitungannya menggunakan harga internasional. Jadi sepertinya nasib petani sawit dan pelaku usaha perkebunan sawit sudah didorong jatuh dan ditimpa tangganya sekalian.